Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949, Indonesia memasuki masa demokrasi liberal atau parlementer 1950 sampai 1959. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia bersifat parlementer, di mana kekuasaan eksekutif sering berganti akibat jatuh bangunnya kabinet. Akibatnya, kebijakan ekonomi yang dirancang oleh setiap kabinet sering berubah dan tidak berkesinambungan. Hal ini membuat pembangunan ekonomi nasional berjalan lambat dan tidak stabil. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa itu sangat sulit. Perang kemerdekaan telah menyebabkan kerusakan besar pada sektor ekonomi, seperti hancurnya infrastruktur, turunnya produksi pertanian dan industri, serta lemahnya sistem keuangan negara. Inflasi tinggi terjadi karena pemerintah mencetak terlalu banyak uang untuk membiayai kebutuhan negara, sementara produksi barang dan jasa menurun. Situasi ini diperparah dengan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap ekspor bahan mentah seperti karet, kopi, timah, dan minyak bumi. Harga bahan mentah di pasar dunia yang tidak menentu menyebabkan pendapatan negara sering mengalami penurunan. Untuk memperbaiki keadaan ekonomi, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, di antaranya 1. Program Benteng 1950 bertujuan memperkuat posisi pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha asing dan Tionghoa. Pemerintah memberikan izin impor kepada pengusaha pribumi, tetapi program ini gagal karena banyak pengusaha kurang pengalaman, kekurangan modal, dan ada yang menjual izin impornya kepada pihak lain. 2. Rencana Urgensi Perekonomian 1951 dirancang untuk memperbaiki perekonomian dengan memfokuskan pada pembangunan industri dasar, peningkatan hasil pertanian, serta perbaikan sarana transportasi. Namun, pelaksanaannya tidak maksimal karena keterbatasan dana dan kondisi politik yang tidak mendukung. 3. Rencana Pembangunan 5 tahun 1956 sampai 1960 merupakan program pembangunan jangka menengah pertama di Indonesia yang bertujuan meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, rencana ini tidak terselesaikan karena pergantian kabinet yang terlalu sering dan ketidakstabilan politik di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga mencoba memperbaiki sistem keuangan, menstabilkan nilai mata uang, serta meningkatkan ekspor. Namun, hasil yang dicapai belum memuaskan karena kurangnya tenaga ahli, rendahnya investasi, dan lemahnya manajemen ekonomi nasional. Masalah lain yang muncul pada masa ini antara lain tingginya tingkat pengangguran karena kurangnya lapangan kerja baru, ketimpangan ekonomi antara daerah Jawa dan luar Jawa, serta maraknya praktik korupsi di berbagai lembaga pemerintahan. Kondisi ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan membuat pembangunan ekonomi semakin sulit diwujudkan. Secara keseluruhan, masa demokrasi liberal menjadi periode penuh tantangan dalam sejarah ekonomi Indonesia. Meskipun banyak kebijakan telah dicoba, hasilnya belum mampu membawa perubahan besar bagi kesejahteraan rakyat. Ketidakstabilan politik, pergantian kabinet yang terlalu cepat, serta lemahnya perencanaan dan pelaksanaan ekonomi membuat Indonesia belum dapat mencapai kemajuan ekonomi yang diharapkan. Namun demikian, masa ini memberikan pelajaran penting bagi pemerintah di masa berikutnya. Saatnya sudah acuhkan tadi.